Kemudian ada nama-nama yang harus dihindari. Nama-nama yang harus dihindari. Dalam buku Menanti Buah Hati, ada nama-nama yang tidak disukai atau patut ditinggalkan atau diganti. Kata beliau, Ustadz Abdul Hakim, memberi nama dengan nama-nama yang artinya menunjukkan kepada doa dan maksiat, ya, seperti zalim, nama-namanya dengan zalim. Yang kedua, memberi nama dengan nama-nama hewan, ya, nama-nama hewan, terutama hewan yang hina, ya, nama-nama yang hina. Sebagian hewan yang mulia itu boleh, seperti asad, ya, singa, haidar dan lain sebagainya, ya. Tapi nggak ada kaleb, gogog gitu, atau apa yang nama-nama itu, atau khinzir, itu nggak boleh, ya. Yang ketiga, memberi nama dengan nama-nama yang merangsang, apa ya? Yang keempat, memberi nama-nama Fir'aun atau orang-orang yang sombong seperti Fir'aun, Qarun, Haman dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, memberi nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, kecuali Malik, ya, kecuali Malik. Ya. Karena itu sama antara manusia dengan malaikat. Ya, sebagaimana juga para sahabat ada beberapa yang mempunyai nama Malik. Yang keenam, memberi nama surat Al-Quran, Yasin, ya, ini dihindari, Yasin, Hamim, Furqan. Yang ketujuh, memberi nama-nama yang dikaitkan dengan lafaz ad-din, ya, ini dihindari. Dalam buku Menanti Buah Hati ini, Syamsuddin, Nuruddin, Komaruddin, atau kepada Islam, Nurul Islam, Saiful Islam dan lain sebagainya, dengan dikaitkan dengan ad-din, dengan al-Islam. Mungkin mentazkiyah mungkin, ya, mungkin. Yang kedelapan, memberi nama dengan nama yang tersusun, tarkib. Nah, ini lebih baik dihindari, ya. Tarkib yang terdiri dari 2 atau 3 gitu, ya, bahkan di kita itu ada 4, 5, ya, seperti Muhammad Ahmad, Muhammad Rossi, Muhammad Beckham dan sebagainya, banyaklah, ya, yang dan biasa, ya, ini lebih baik tidak. Jadi nama satu saja, ya, seperti nama-nama para nabi satu, kan, Adam, Idris. Ya, tidak seperti nama-nama sebagian kita atau sebagian orang Sunda diulang-ulang. Asep, Surasep, kan seperti itu. Ya, diulang-ulang. Yana, Suryana. Para nabi tidak diulang-ulang. Enggak ada Adam, Suradam, enggak ada, ya. Enggak ada. Jadi satu aja. Kemudian memberi nama dengan nama-nama yang arti dan lafadznya tidak disukai oleh hati, terlebih lagi menyalahi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaguskan nama. Berkata Imam At-Tabari, tidak patut memberi nama dengan nama yang buruk maknanya dan dengan nama yang menetapkan kesucian dirinya. Ya. Kesepuluh, apa yang disebut di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dikatakan dari Samurah bin Jundub, ia berkata, Rasulullah telah melarang kami memberi nama kepada budak-budak kami dengan 4 buah nama. Yang pertama, Aflah, ini dilarang, yang menang, Robah, yang beruntung, Yasar, yang mudah, Nafi, yang bermanfaat. Ini dilarang, padahal mana-mananya bagus. Kata Nabi, la tusami gulamaka robahan wala yasaran wala aflaha wala nafian. Janganlah kau menamakan bayimu, anakmu robah, yasar, aflah, nafi.
Ya, ya, ya. Atau yang semakna dengan nama-nama tadi, Aflah, Muflih, Mubarak, yang diberkahi, Khair, kebaikan, Nikmah, nikmat, Syurur, kebahagiaan. Ini tidak, ya. Tidak di apa namanya, Nabi melarangnya. Padahal nama-namanya bagus. Ya, tapi kalau Nabi melarangnya, ya tidak, kita tidak apa namanya, menamainya. Itu tentang nama. Sekarang tentang kunyah. Ya, mengkunyah. Ini walaupun kunyah ini tidak populer ya di apa namanya, di budaya kita. Karena kita menamai anak cukup nama saja, tidak ada kunyahnya. Bahkan kunyah orang dewasa juga, karena kunyah di budaya Arab itu bukan hanya dewasa saja yang punya anak, ya. Soalnya mempunyai nama Muhammad jadi Abu Muhammad, tapi sampai anak kecil lah ya. Seperti hadis tentang ya Aba Umair mafa'ala Nuqair, kan itu anak kecil, itu adiknya Anas bin Malik. Ya. Kunyah ini ya, apabila baik maka itu ada asar, ada pengaruh kepada jiwa. Dan juga pemuliaan bagi orang yang dikunyahi. Berkata penyair, aknihi hina unadihi li ukrimahu. Aku mengkunyahkan, mengucapkan, memanggil kunyah ketika aku memanggilnya untuk memuliakannya. Jadi bangsa Arab memanggil dengan kunyah itu tidak, namanya adalah dalam rangka memuliakannya. Mungkin sesuai dengan kita ya dalam hal ini. Untuk apa namanya, memuliakannya. Wala ulakibahu wasau'atul laqabi, dan aku tidak melakobinya dengan gelaran ya. Terlebih gelaran yang buruk. Kunyah itu yang diawali dengan Abu dan Ummu ya, Abu Fulan, Ummu Fulan gitu. Ya, yang dinisbatkan kepada anak yang paling besarnya atau laki-laki yang paling besarnya. Walaupun Abu dan Ummu juga bisa dinisbatkan kepada hal-hal yang lainnya ya. Bukan kepada anaknya seperti Abu Hurairah ya. Ya, bukan mempunyai anak Hurairah kucing-kucing kecil, ya, enggak. Tapi lekatnya dengan sesuatu tersebut. Walakobu, sedangkan gelaran lakob apa yang dipahami pada pensifatan tertentu. Wal aksar annahu lidzammi, dan kebanyakan laqab itu, gelaran itu adalah untuk keburukan ya, seperti ya kita mendapatkan gelaran-gelaran seorang itu dengan keburukannya. Fulan apa gitu. Walida fal kunyatu karomatun hatta lisagir. Maka dengan demikian kunyah itu kemuliaan hingga kepada anak yang masih kecil juga. Maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah kepada Abu Umair walaupun masih kecil, yaitu ya Aba Umair ma fa'ala Nuqair. Wahai Abu Umair, anak kecil nih. Ma fa'ala Nuqair. Apa yang dilakukan oleh Nuqair? Nuqair itu burung yang kecil yang suka dibawa-bawa oleh anak tersebut, suka dimaini. Dan waktu itu burungnya itu mati, maka ditanyakan, dicandai ya. Dan ini adalah bentuk keakraban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak kecil ya, suka bercanda dengan anak. Berkata Umar bin Khattab, ajilu bikuna auladikum, segeralah untuk memberikan kunyah kepada anak-anak kalian, hatta la tasra ilaihil alqab,
asu, hingga tidak didahului oleh lakob-lakob gelaran-gelaran yang buruk. Maka segera dikasih kunyah. Dikasih kunyah supaya tidak keburu dilakobi dengan lakob-lakob atau gelaran-gelaran yang buruk.